Oke, kali ini kita akan review sebuah film berjudul A Diamond in the Rough. Film ini mengingatkan akan kehidupan kita bahwa sesuatu yang kita lakukan jangan sampai menyesal di kemudian hari. Di film ini menceritakan seorang pemuda bernama Kikang yang menjalani hidup dengan kepercayaan bahwa suatu hari dia akan menjadi orang besar atau akan menjadi seorang yang sangat penting di kehidupan ini. Bermula saat dia diberi semangat oleh seorang kepala desa saat dia melakukan sebuah kesalahan, yaitu mencuri hasil panen petani bersama ketiga temannya. Dia berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat karena dia merasa sebagai kepala. Sehingga kepala desa itu memberi ucapan bahwa kamu sangat hebat dan kamu suatu saat akan menjadi seorang penting. 딱 보니 야물딱지게 생겼네. 기강이 놈이 아주 크게 될 놈이요. 두고 보더라고. 학력고사 봐서 서울로 대학 갔는 것보다 훨씬 낫을 것인게. 자네 자식이 저 정도 배포는 있어야 못해 가더라도 육주놈들한테 기한 죽고 성공한단게. 아야, 얼굴은 피고된 게야. 가슴도 딱 펴불고. 더. 헤헤, 더. Omongan itu dicerna oleh si orang Kikang dan dia akhirnya terlena dengan omongan tersebut. Dia bergegas ke kota besar untuk berjuang dan membuktikan bahwa dia suatu saat akan menjadi seorang yang besar. Tapi kenyataannya tidak semudah yang dia bayangkan. Kehidupan biasa-biasa hanya membuat dia menjadi seorang biasa. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia melakukan kejahatan, dia melakukan perampokan, bahkan suatu saat demi menjadi seorang yang besar dia melakukan hal perampokan yang sangat besar sekali, yang dimana saat itu seorang temannya menusuk dan membuat terbunuhnya korban. Dan akhirnya mereka ditangkap dan juga dijatuhi hukuman mati. 확고한 민생 질서 확립에 대한 사법부의 의지를 천명하는 바. 본 재판부는 다음과 같이 선고한다. 주문. 피고인 고진식 사형. 피고인 김기강 사형. Yang membuat nangis di video ini adalah perjuangan seorang ibu untuk bisa bertemu dengan anaknya, untuk bisa membela anaknya agar anaknya tidak dihukum mati. Jadi ibu dari si Kikang ini adalah ibu yang sangat sayang kepada anaknya. Senakal apapun dia, sejahat apapun dia, namanya seorang ibu tetap seorang ibu. Dia akan selalu membela anaknya, dia akan selalu mendukung anaknya apapun yang telah anaknya lakukan. Ibunya si Kikang ini berjuang sangat keras demi si Kikang tidak dijatuhkan hukuman mati. Dia harus berusaha untuk membagikan petisi-petisi demi meringankan hukuman dari Kikang ini. Dia berjuang ke sana kemari meminta tanda tangan dari penduduk-penduduk desa, tetangga, bahkan kepala desa agar mereka mau menandatangani petisi agar Kikang ini bisa dibebaskan dari hukuman mati dan dia bisa diberi hukuman seumur saja. Berkali-kali ibu ini untuk berusaha untuk bertemu dengan si Kikang, tapi akhirnya gagal terus dan suatu saat dia berhasil bertemu dengan Kikang ini. Mungkin kalian para pria akan merasa menangis. Video ini sangat menyentuh hati sekali. Kasih sayang, cinta seorang ibu kepada anaknya melebihi apapun. Walaupun anaknya telah berbuat jahat, walaupun anaknya telah berbuat sesuatu yang tidak bisa dimaafkan, tapi tetap kasih sayang seorang ibu itu selalu ada.
있잖아. 그런데 엄마, 가. 다시 오지 마라. 이런 모습 보고 싶지 않네. 기영아. 세상 사람들이 아무리 너를 욕을 해도 이 애미는 언제나 네 편이게. 절대로 나쁜 마음 먹으면 안 된다. 죄를 지어도 다 애미 내가 지은 죄니까. 하늘이 물어줘도 절대로 애미보다 너를 먼저 보내지 않을 테니까. 밖에서 엄마가 무슨 짓이든 다 할 테니까 너는 그저 무조건 그래서 잘못했다고 열심히 빌면 된다. 알았냐? 아빠 가라고. 아까 손 한 번만 잡게 해주소. 불쌍한 내 새끼. 불쌍한 내 새끼 손목이라도 한 번 잡게 해주소. 그대로는 나는 못 보내게. 내 새끼 손 한 번 잡게 해주소. 교동한 선장님요. Keinginan seorang ibu untuk bisa bertatap muka dengan anaknya, berpelukan, menggenggam tangannya, membuat Kikang berusaha untuk mendapatkan satu bonus pertemuan, di mana saat tahanan tersebut setiap 1 tahun sekali ada namanya ujian kelulusan untuk bertemu dengan keluarga. Siapa yang bisa lulus di ujian tersebut, dia bisa bertemu dengan keluarganya ataupun siapapun yang dia inginkan selama setengah hari. Di situ Kikang belajar, dia giat dari pagi sampai malam untuk bisa lulus di ujian tersebut agar bisa bertemu dan bertatap muka dengan ibunya karena kerinduan dia yang sudah mendalam. Akhirnya si Kikang ini lulus dan hari pertemuan itu pun terjadi. Ibunya juga sudah diberitahu bahwa dia bisa bertemu dengannya dan bertatap muka langsung dengannya. Akhirnya hari pertemuan pun tiba. Kikang bersiap berapi-rapi karena dia akan bertemu dengan ibunya. Begitupun ibunya. Dia sangat bahagia sekali, dia senang sekali. Akhirnya dia bisa bertatap muka dengan anaknya. Dia bisa menggenggam anaknya. Dia bisa memeluk anaknya. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Dalam perjalanan menuju pertemuan tersebut, ibunya Kikang ternyata mengalami serangan jantung. Dan dia meninggal di atas kereta saat perjalanan mau bertemu dengan Kikang. Kikang yang menunggu sudah lama sekali dan ternyata ibunya tidak datang, dia merasa kecewa dan akhirnya pertemuan itu gagal. Saat pertemuan itu gagal, seorang sipir akhirnya memberitahukan kondisi apa yang terjadi pada Kikang agar dia tidak kecewa kalau ibunya itu bukan kesalahan dari ibunya. Sipir itu memberitahukan Kikang bahwa ibunya telah meninggal, makanya dia tidak bisa datang ke pertemuan tersebut. Mendengar hal itu, Kikang sangat sedih sekali. Kikang menjerit, menangis. Dia menyesal bahwa apa yang telah dia lakukan ternyata semuanya sudah terlambat. Orang yang mencintai dia, orang yang dia kasihi, yang selalu ada buat dia, saat ini telah meninggal dan dia tidak bisa bertemu lagi. Dan ini adalah film yang sangat sedih sekali ya. Ini bisa membuat teman-teman nangis.
비키라고. 비키라고. 비켜. 이 씨발놈아. 비켜. 교수관님, 제가 잘못했잖아요. 내가 다용수잖아. 근데 왜 우리 언니가 죽자고? 잠깐만 나갔다 오겠습니다. 잠깐이면 됩니다. 교수관님, 저 좀 보내주십시오. 아직 언니한테 미안하다는 얘기도 못했는데 그렇게 가시면 안 되잖아요. 나 보내주면 내가 갔다 와서 내가 사형집행 당할게. 그러니까 나 좀 언니한테 보내줘. 내가 잘못했다고. 언니 잘못했어요. 내가 잘못했어. 우리 엄마 소원인데. Oke, begitu review dari film ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.